Oke, silakan aktifkan videonya ya. Ini kuliahnya sesi bebas aja. Ini kuliah sesi bebas, jadi kita lakukan tanya jawab terkait perkembangan proposal kalian gitu ya. Karena ini ya mungkin pertemuan terakhir atau nanti kalau mau ada tambahan lagi di hari Kamis pagi gitu ya. Karena ini jatahnya yang anak sore, tambahan untuk anak sore. Nanti kalau anak pagi ya hari Kamis normal gitu ya. Kamis normal kita akan kuliah lagi. Pak izin sholat ya silakan. Oh belum sholat ya? Ini jam 7 loh. Silakan yang mau sholat ya. Jadi nanti hari Kamis kita kuliah lagi, kemudian yang malam ya Mahdia dan kawan-kawan kalau mau gabung sama anak pagi nggak apa-apa gitu ya. Toh saya rekam juga gitu ya. Oke, jadi ini kita sesi tanya jawab saja, dan kalau ada yang Zoom-nya menggunakan laptop bisa share screen proposalnya gitu ya, langsung tanya Pak ini Pak halaman sekian Pak saya bingung yang ini Pak, silahkan gitu ya. Atau misalnya nggak pakai laptop ya ya sudah, tanya langsung aja ya sambil lihat file proposalnya gitu ya. Oke, ini sesi bebas, kita Q&A aja ya, kita tanya jawab saja. Silakan siapa yang mau duluan untuk bertanya terkait proposalnya, silakan. Siapa duluan? Ya, atau nggak ada? Atau cuman Pak saya mau ketemu Bapak aja sih di Zoom. Atau kalau mau bertanya silakan, ayo. Bapak kepedean. Hah? Bapak kepedean. Ya, pede lah, harus pede lah. Kalau nggak pede mah masa malu terus, nunduk malu. Ya, harus pede lah. Ayo silakan. Pak mau tanya untuk yang instrumen. Instrumen. Kan itu kalau di teknik Pak. Apa? Kalau yang di teknik pengumpulan data itu pakai tes, terus angket atau kuesioner sama dokumentasi, itu nanti di instrumennya itu gimana Pak? Oke, gampang. Jadi kalau teknik pengumpulan datanya tes, kemudian dokumentasi, maka instrumennya yang ngikutin gitu ya. Pengumpulan datanya dengan tes gitu ya. Pengumpulan data dengan tes, maka instrumennya tes, nyambung. Oke. Teknik pengumpulan datanya dengan ada pematus nggak sih? Oh, ada pematus. Teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner, dengan angket, maka instrumennya angket. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, maka instrumennya pedoman wawancara. Teknik pengumpulannya dengan dokumentasi, maka instrumen pengumpulannya pedoman dokumentasi. Loh Pak, ada pedoman-pedomannya Pak, pedoman dokumentasi? Ada. Pedomannya misalnya, oh saya ingin mengumpulkan dokumen berupa nilai. Oh saya ingin mengumpulkan dokumen berupa foto-foto. Oh saya ingin mengumpulkan dokumen berupa misalnya ya RPP. Nah kayak gitu. Jadi bisa semuanya ada pedoman gitu. Ya, ada pedomannya kayak gitu. Jadi pahami Astrid? Ya maksudnya Pak, kalau kan udah ada tes nih, itu perlu ada kuesioner lagi atau enggak? Tergantung penelitianmu. Tergantung. Bisa iya, bisa enggak jawabannya. Ya. Bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak itu untuk penelitian yang gimana? Oke, kalau enggak itu contohnya penelitianmu. Penelitianmu itu enggak. Ya, karena penelitianmu itu kemarin judulnya kan Jadi penelitiannya S3 itu seingat saya judulnya itu Prezi, ya kan? Saya nggak mau ya. Oke, penelitiannya itu kemarin efektivitas Prezi gitu kan? Efektivitas Prezi terhadap hasil belajar gitu kan? Minat. Minat ya, sorry. Ini aku tahu nih. Nah, ini jadi harus dilihat jadi ya minat.
Prezi ya. Maka untuk mengetahui, oke, sekarang saya tanya, S3 apa pengumpulan datanya bagaimana? Tadi sih Pak, yang S3 tulis itu ada tes, ada kuesioner, sama ada dokumentasi. Soalnya sih bingung. Cuma dokumentasi ya. Mm-mm. Oke, kita lihat dulu. Perlu nggak tes? Sekarang saya tanya. Misalnya gini. Jadi ketika kita menulis apa namanya pengumpulan datanya dengan apa, kemudian instrumennya dengan apa, perlu nggak gitu ya. Jadi instrumennya itu pasti instrumennya tes sama ya, sama kuesioner, sama ini pedoman ya, instrumennya pedoman. Tambahin aja pedoman gitu kan. Tekniknya dokumentasi, instrumennya pedoman dokumentasi. Nah, sekarang saya tanya, kalau dalam penelitian ya, dalam penelitianmu itu nanti kamu kasih tes, kira-kira hasil tesnya buat apa? Sekarang saya tanya. Misalnya ada 30 siswa, rata-rata kelasnya nilainya 85, ya 30 siswa, rata-rata 85, lebih dari sama dengan 85. Apakah 85 ini, ya, apakah 85 ini berhubungan dengan minat belajar? Itu aja pertanyaannya. Enggak sih. Nah, Itu kan lebih ke hasil belajar. itu dia, berarti enggak. Terus bisa jawab sendiri. Berarti kalau judulnya efektivitas Prezi terhadap prestasi atau hasil belajar, yes, itu pakai tes. Tapi karena kamu pakai minat, maka ini benar. Jadi pakai kuesioner aja. Jadi ini benar, kuesioner sama dokumentasi. Dokumentasi tadi itu ya, misalnya ngumpulin RPP yang ada isinya Prezi. Kemudian foto-foto anak minat itu gimana sih? Oh, anak-anak ngeliatin Prezi itu begini nih melongo misalnya. Atau anak-anak senang nunjuk-nunjuk Prezi, senang maju ke depan atau angkat tangan. Tuh bisa tergantung indikator minat yang S3 gunakan. Kan ada itu nanti di bab 2 kan indikator minat itu apa aja kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tes itu enggak nggak usah dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya terhadap prestasi belajar, yes pakai tes. Pak, boleh nggak pakai angket? Boleh aja sih, tapi tambahan. Gitu, tambahan aja. Untuk data tambahan di bab 4 bahwasannya Prezi efektif untuk minat belajar siswa SMA mana. Selain itu, hasil belajarnya juga tinggi, rata-ratanya di atas 85. Yes, itu data tambahan saja gitu. Tapi data utama yang kamu gunakan itu pengumpulan datanya yakni kuesioner sama dokumentasi. Pak, boleh nggak wawancara? Boleh. Wawancara. Wawancara ke guru sama siswa. Boleh. Gimana nak tanggapanmu? Ini kan kamu sudah ngisi angket nih, gitu kan. Angket bisa saja jawabannya kan asal. Tapi kalau wawancara, nah bisa tuh. Bagus nggak sih? Gitu-gitu bisa ya. Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Berarti Oke. nanti instrumennya tinggal ngikutin dari situ ya Pak? Maksudnya Yes. berarti di instrumen itu kayak semacam apa aja yang mau kita tanyain gitu? Isi dari kuesionernya. Ya, seperti itu ya. Oke. Saya belum melihat proposalmu karena baru dikirim siang tadi ya, tapi nanti saya akan cek gitu ya. Tapi dari sini mungkin langsung kamu perbaiki daripada saya langsung coret itu. Ya, tak rubah dulu aja Pak. Ya, ubah jadi daripada saya coret satu halaman gitu ya. Oke, thank you. Selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Yang kelas malam? Ini ada chat apa ini? Pak, saya mau bertanya tapi bentar dulu masih ada anak-anak ngaji. Oke, Mahdia. Silakan yang lain. Ayo, yang mau bertanya kesempatan. Ya, silakan Edi. Kemarin di bab 2 saya itu bab 3. Itu kan kemarin saya ada ya sebenarnya sih nggak sinkron sih antara bab 1 sama bab 3-nya itu karena ya saya komen gitu ya kemarin kan. Ya, kalau bab 1 kan itu hanya pengaruh sama prestasi pengaruh ekstrakurikuler sama yes prestasi belajar.
Ya, tapi kamu tambahin. Ya, saya malah tambahin kebiasaan Ya. belajar. Nah, Oke. yang saya tanya ini di bagian instrumennya, Pak. Hmm. Kemarin kan instrumen saya itu ada dua bagian. Hmm. Yang pertama instrumen tentang keaktifan mereka di ekstrakurikuler sama kebiasaan belajar. Hmm. Nah, apakah instrumennya itu cuma satu topik aja, Pak? Khusus untuk pengaruh ekstrakurikuler gitu loh. Maksudnya keaktifan mereka di ekstrakurikuler. Kalau kemarin kan ada 2 tuh instrumennya. Ya kan kamu makanya aku bilang, kok ini nggak sinkron dengan bab 1-mu. Ya, kan? tapi sudah saya perbaiki, Pak. Sudah perbaiki. Nah, kamu tinggal pilih apakah kebiasaan ataukah apa tadi? Keaktifan sama kebiasaan. Nah, kamu yang mana gitu loh. Sesuaikan dengan bab 1 sama judulmu. Pak, saya mau keaktifan saja. Silakan. Berarti angket keaktifan. Hapus tuh angket-angket atau yang bab 2 terkait dengan kebiasaan, hapus tuh semuanya gitu. Biar sama atau sinkron dengan bab 1 dan latar belakangmu. Mungkin kamu terikut dengan penelitian terdahulu yang kamu adopsi. Hati-hati. Ya, gitu Pak. ya. Jadi kita oke lah kita Pak, ini kiblat saya Pak. Saya mau ikutin yang kayak begini, tapi kalau memang mau ikutin dari awal. Jangan ikutin pas bab 2, bab 3. Bab 1-nya enggak. Memang kita kalau menggunakan banyak referensi ya kan? Nah, kita tinggal mana yang kita butuhkan, mana yang sesuai fokus penelitian kita. Itu, Edi. Nah, jadi kan tinggal menentukan. Saya terserah kamu. Kamu mau kebiasaan kah atau apa tadi? Keaktifan. Nah, terserah gitu. Judulmu apa yang pertama itu? Judulnya pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ya sudah. Berarti gampang ya. Pengaruh, saya tulis ya. Pengaruh ekskul terhadap prestasi. Nah, datamu gampang nih. Ekskul ya. Datamu nanti tuh pakai angket. Ada ya data angket ekskul misalnya atau data apa namanya itu berapa banyak gitu ya yang ngambil ekskul ekskul kemarin kan kamu khususkan ya pramuka ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Atau apa? Ekskul pramuka berarti kan didetailkan ekskul pramuka. Nah, berarti nanti angketnya itu pertanyaannya tentang pramuka, seputar pramuka. Semuanya ini pramuka gitu ya. Oke. Angket nanti ketika kita menganalisis di SPSS nanti itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Ini nomor 1 siswa jawabnya 4. Ini 4, ini 3, ini 4 dan seterusnya gitu ya. Di mata kuliah komputer sudah saya kasih tahu nanti di SPSS. Prestasi, nah gampang. Prestasi ambil dari apa namanya? Bahasa Indonesia ya. Berarti ambil dari nilai rapot misalnya atau nilai UAS. Nilai UAS bahasa Indo. Nah, dapat tuh. Jadi anak pertama menjawab 4. Ini pertanyaan pertama. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima dan seterusnya atau siswa itu ya. Siswa pertama nilainya 75. Siswa pertama nilainya berapa nanti? Nah, dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti data ini digabung data ini langsung menggunakan SPSS gitu. Kalau memang nanti sampai bab 4 kalau fokusnya penelitiannya ini skripsiannya. Tapi kan saya tidak menagih itu. Tapi gambarannya seperti itu. Seperti itu gambarannya. Jadi hasil angket sama UAS. Nah, kan ini anak-anak sudah UAS, sudah PAS, ya nggak sih? Penilaian akhir semester. Yep. Enak sudah minta sama guru bahasa Indonesia, Bu, minta Bu satu kelas atau berapa tergantung sampelmu. Sampelmu kan berapa itu kamu tulis. Populasinya berapa, sampelnya berapa. Sampelnya misalnya 100, berarti minta 100 nilai. Nah, kisahnya gitu. Sama angketnya gitu 100 siswa gitu ya. Seperti itu. Jadi pengumpulannya gampang. Pengumpulan datanya menggunakan angket ya kan? Menggunakan angket sama menggunakan apa namanya itu dokumentasi. Ini dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi itu bukan berarti foto-foto loh ya. Dokumen. Nah, dokumen. Jadi bisa dokumen nilai, dokumen RPP, dokumen berupa foto, dokumen pedoman, itu dokumentasi. Jadi dokumentasi bukan arti sempit. Kamu seksi dokumentasi foto-foto enggak. Dokumentasi itu dokumen. Gitu. Ya, semua dokumen. Jadi
pengumpulan datanya angket dan dokumentasi. Itu edit ya. Iya, Pak. Siap. Oke, silakan. Siapa itu? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Edi sudah, Estri sudah, silakan. Rizky, Mahdia, Aminah, Mahdia, Cika, Mutiara. Saya mau bertanya yang definisi operasional. Gimana? Oke. Kalau Mahdia saya ya. share screen nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, boleh. Bentar, saya stop dulu ya. Tapi masih ada yang itu. Nggak apa-apa kan? Oke, silakan, sudah boleh share screen. Silakan Mahdia. Silakan Mahdia. Loh, mana Mahdia kok hilang? Wah, hilang sinyalnya dia tuh. Bentar, Pak, nyari filenya dulu. Malah. Oh, kok filenya begini? Berubah ya dari file saya ya? Iya, Pak, dari filenya Bapak. Oh, aduh, berarti Word-mu nih Word lama ya? Oh iya. Aduh, mohon maaf ya. Jadi kamu ngeditnya spasi lagi gitu? Iya, Mahdia? Hasilnya Mahdia. Mahdia? Neng Lulu? Ya, Pak, iya. Jadi kamu ngeditnya spasi lagi pelan-pelan? Atau enggak menggunakan cara cepat yang ada di YouTube? Wih, kasihan sekali. Gara-gara Word Enggak, saya. kalau... Sebentar, Pak. Gara-gara Word saya ini. Kenapa, Mahdia? Kenapa? Ngehang atau apa? Gimana? Ayo, Mahdia. Atau sambil nunggu Mahdia, yang lain dulu. Oke. Oke. Ini yang punya saya yang aslinya, Pak, yang belum Bapak koreksi itu. Oke. Oke, silakan.
Nah, yang ini nah, Pak. Kenapa? Begini salah ya, Pak ya? Oke. Soalnya Bapak komen Aku komen apa kemarin? ini bentar. Cuma tanda tanya gitu. Oh, maksudnya apa gitu kali ya? Iya. Judulmu apa kemarin? NHT. Perbandingan NHT sama Jigsaw hasil belajar. Oh, bandingin hasil belajar antara model NHT sama Jigsaw ya. Jigsaw. Iya, Pak. Oh, oke. Ya, salahnya adalah variabelmu itu ada 3. Gitu. Nah, itu kamu tulisnya 2. Jadi variabel bebasmu itu model NHT, itu X1. Entar, judulmu apa dulu? NHT atau Jigsaw dulu? NHT dulu. Kalau NHT dulu berarti misalnya perbandingan hasil belajar antara model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran NHT dengan Jigsaw. Berarti NHT-nya X1 gitu ya. Jadi nanti variabel bebas ya. Jadi nanti A gitu ya. Var bebas gitu. Enaknya nulisnya begini ya. Var bebas model NHT ya. Model NHT itu X1. Definisinya apa? Nah, lalu model Jigsaw itu X2. Definisinya apa? Lalu variabel terikatnya hasil belajar tadi ya? Hasil belajar atau apa? Iya, Pak. Hasil. Nah, hasil belajar itu Y. Nah, gitu. Jadi definisi. Nah, gitu ya, definisinya apa? Jadi X1, X2 sama Y gitu. Makanya salah di sini. Gitu. Ya. Oke, Madia, bisa dipahami? Bisa, Atau ada Pak. pertanyaan lagi? Ada, Pak, bentar. Sama yang hipotesis penelitian, Pak. Oke. Bapak di sini kan komen, nanti ku jelasin saat tatap muka karena ini agak ribet begitu. Sebentar, adaikan. Bentar. Ya. Gimana hipotesis? Hipotesis dan penelitiannya adalah metode penggunaan Jigsaw lebih baik. Gini. Jadi, oke, ini sebenarnya aku mau ngasih tahu ke Mahdia dulu ya. Jadi penelitiannya Mahdia ini sebenarnya tingkat tinggi ya. Untuk ukuran anak PBSI ini tingkat tinggi. Ya, ini tingkat tinggi. Jadi sebenarnya saya itu nggak ingin mengarahkan Mahdia seperti ini, tapi karena Mahdia memang niatnya seperti ini, ya wes, gitu ya. Jadi hipotesismu itu nanti itu lebih dari 1. Nah, itu yang mau saya kasih tahu. Saya komennya apa kemarin? Ingat nggak? Bapak komennya nanti ku jelasin karena Nanti ku ini jelasin. agak ribet. Oh, Karena iya. agak ribet. Ya sudah. Ini saya jelasin. Oke, tar. Saya stop screen dulu ya. Saya kasih papan tulis dulu. Ini ya. Iya, Pak, benar. Oke. Jadi hipotesisnya, jadi gini. Coba diktekan saya judulmu apa tadi?
Dikatakan saya. Judulnya perbandingan hasil belajar antara siswa dengan metode pembelajaran. Model sebenarnya bukan metode ya. Oh, iya Pak. Nanti ganti itu. NHT HP dan siswa dengan model pembelajaran Jigsaw dan Jigsaw pada siswa kelas 5 SDN 002 Balikpapan Selatan. Nah, beratnya adalah jadi gini. Beratnya itu gini. Jadi modelnya sorry. Modelnya Mahdia itu kan ada 2. Kok masih biru sih? Biar enak ya, saya ubah warnanya. Ini masih belajar. Ya. Jadi nanti dalam penerapannya, makanya saya bilang ini di antara anak PBSI yang baik pagi maupun malam, punyamu ini paling ribet. Pak, apakah ada penelitian seperti ini? Ada. Kalau di matematika enak, ada gitu ya. Nah, PBSI aku takutnya nanti berat kalau memang Mahdia semester 8 mau ngambil ini. Saran saya sih jangan sih, tapi kalau memang nanti diarahkan pembimbing yang pas, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi gini. Jadi nanti itu dalam penerapannya, kenapa saya bilang ribet, saya jelasin langsung. Di bab 4 nanti itu ribetnya begini. Jadi kelas 5-nya itu, ntar saya tanya dulu. Kelas 5 itu ada berapa kelas? Ada 4, Pak. Oke. Jadi 5A, 5B, 5C, 5D. Nanti kalau melihat judul seperti ini, Mahdia itu minimal menggunakan 3 kelas. Wih, berat ya. Minimal 3 kelas. Loh, Pak, kok bisa begitu, Pak? 1, ngajarnya pakai NHT. 2, ngajarnya pakai Jigsaw. 3, ngajarnya biasa-biasa saja atau konvensional atau ceramah. Nah, berarti hipotesisnya bagaimana, Pak? Hipotesisnya nanti 1, NHT, terdapat perbedaan hasil belajar siswa, nanti di screenshot ya, ini bisa screenshot ini kalau nggak sempat nyatat ya. Siswa dengan model NHT dibanding terdapat perbedaan hasil belajar siswa NHT. Sorry, bukan terdapat perbedaan. Sorry. Ini sudah pasti perbandingan ya. Perbandingan itu berarti mana yang lebih baik. Sorry. Saya ralat. Jadi hasil belajar siswa dengan dengan model NHT lebih baik dari konven. Nah, catat ya. Jadi NHT lebih baik dari konven. 1. Yang kedua, Jigsaw lebih baik dari konven. Gitu. Yang ketiga, NHT lebih baik dari Jigsaw. Jadi NHT, jadi gini. NHT bandingin dengan biasa, Jigsaw bandingin dengan biasa, yang terakhir NHT bandingin dengan Jigsaw. Loh Pak, gimana kalau Jigsaw-nya malah yang lebih baik hasilnya? Ya berarti hipotesis ini ditolak. Gitu. Nggak apa-apa, ini salah satu aja. Pak, boleh nggak saya kalau judul hipotesisnya itu Jigsaw lebih baik dari NHT, sehingga kalau pas hasil penelitiannya Jigsaw itu lebih baik, berarti hipotesisnya diterima. Boleh, terserah aja. Toh maknanya sama. Intinya adalah ditolak atau diterima. Ditolak atau diterima, gitu. Nggak ada yang digantungkan. Gitu. Intinya 2 itu aja. Tolak, terima, wes. Itu. Nah, jadi makanya saya bilang ini agak berat, tapi ya jalani saja. Jadi nanti ada 3 kelas. Ini dia gambaran penelitiannya Mahdia. Gitu. Bisa dipahami Mahdia? Yang lulu?
Mahdia, Lulu, Makfiroh, di screenshot aja ini nggak apa-apa. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Lagi ngeheng katanya Pak laptopnya. Ah, ngeheng. Iya. Oh, Rizky di satu rumah kah sama Mahdia? Enggak, dia chat WA Pak. Oh. Tapi kedengaran suara saya? Iya. Enggak tahu Pak, tanya. Ya sudah, tolong screenshotkan ini, kasih ke dia, gitu. Ya, saling bantu sama temannya. Oke Silakan. Bapak. Silakan screenshot Rizky. Pokoknya teman-teman malam, silakan. Saya anggap clear. Ya, Mahdia. Silakan, ada lagi selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Ayo, 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 ayo. Siapa lagi yang mau bertanya? Atau yang mau share screen? Cika, gimana Cika? Katanya Cika tadi mau nanya. Cika tadi WA mau nanya. Mana Cika? Marni, yang dari STKIP, Marni. Belum, Pak. Masih proses mengerjakan. Bab berapa kamu, Marni? Bab 2 baru, Pak. Kalau saya nggak tahu ya, apakah di kalender akademik kita sama Uniba sama STKIP kan beda ya. Kalau di kita, di Uniba itu, ini tuh minggu tenang gitu ya, tanggal 3 Januari itu sudah UAS gitu. Nah, untuk STKIP kan berarti saya punya waktu khusus untuk tambahan gitu kan. Karena kemarin ketinggalan berapa pertemuan ya? 3 kah? Oh nggak salah ya. Iya benar ya. Kalau nggak salah ketinggalan 3 pertemuan. Tentu saya akan kasih waktu ekstra untuk anak-anak STKIP gitu ya. Oke, Marni? Kami Bapak juga maaf saya tanggal keluar. Iya, Mahdia, oke. Apa Marni gimana? kami juga tanggal 3 nanti UAS juga, Pak. Tuh, Ini juga minggu tenang. oh sama ya. Tapi kan kamu masuk ke kelas kita telat kemarin. Ada Karena ini, apa? ada kuliah-kuliah di ini juga di kampus kemarin itu. Enggak, maksudnya proses pengambilan mata kuliah yang apa namanya itu antar institusi itu bagaimana kemarin? Ada permasalahan kah sehingga kok telat 3 minggu? Itu, Pak, apa namanya, baru dikasih kabar kayak gitu nah, Pak, dari dosen kami. Katanya kami dari STKIP nanya juga sama dosen dari kampus ini, kapan nih Bu kami ikut kuliah di Uniba, kata dosen kami, nunggu dari Uniba dulu, baru Ibu bisa menyampaikan ke sana, katanya gitu. Tapi dari kalian berempat sempat kuliah metopen di sana? Iya, sempat Pak. Oh, sempat awal-awalnya dulu sempat ya. Iya, ngikut di sini dulu. Oke. Oh, berarti sama ya UASnya ya. Oke. Ya wes, begitu saya tuntut segera mengumpulkan proposal. Saya pikir, saya padahal mau ngasih waktu tambahan untuk kalian berempat, tapi ya sudahlah. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Putri Ayu, Dewi Muklisum, Andin, Mutiara, Rizky, Rahel. Sekali lagi, ini malam ini kuliah tambahan, Q&A ya, konsultasi. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, Kamis lagi saya akan meluangkan waktu untuk kuliah tambahan lagi untuk kalian. Ya, bagi yang masih tersesat. Masih tersesat. Jangan tersesat lah. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak, kalau proposal ini kan sampai bab 3 aja kan, nggak sampai bab 5? Enggak, bab 3 aja. Bab 3 aja. Tadi saya kasih gambaran aja, maksudnya kenapa-kenapanya gitu, kayak tadi si Edi gitu ya. Kenapa judulnya begitu, nanti bagaimana, bab 4-nya bagaimana gambarannya. Nah, cuman proposal bab 3 aja. Gitu ya.
Silakan, ayo. Kalau nggak ada, kita sudahi. Gimana, ada lagi? Atau yang tadi sudah nanya, mau nanya lagi, silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Atau sudahan? Aminah? Ya, silakan. Atau Lulu lagi mau? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin Apa? kan isi tuh bab pertama tuh dari Tian. Aminah, oke. Nah, Habis itu ulun lanjutkan ke bab 2, lanjut lagi ke bab 3. Nanti ulun konsolnya sekalian aja gimana, Pak? boleh, silakan aja. Kirim aja ya. Oke. Kasih, Pak. Segera, ini gerakannya cepet nih ya. Karena, oke, saya akan share aja deh. Saya langsung share aja deh ya. Nih. Langsung screenshot kalian nanti ya. Nih saya share. Sebentar. Silahkan kalian lihat yang saya minta itu apa. Nih ya, saya minta ini nanti ya. Tampil nggak sih? Tampil nggak ini? Iya, Pak. Oke. Ini ya, UAS apa kita nih? Metopen ya. Ini soal UAS Metopen. Jadi saya minta nanti tanggal 10 Januari UASnya itu ya. Nih ya, kalian lihat nih tugasnya ya. Jadi cuman begini aja. Nih, cuman begini. Ya, jadi apa Estri? Pak, kalau untuk yang instrumen tadi Pak, yang angket, Nah, ini saya stop dulu ya. yang kuesioner itu pakai diuji juga? Enggak. Oke. Jangan terlalu perfect. Ini mini riset aja. Jadi kalau iya, jadi misalnya Pak, ini kan ada uji validitas, reliabilitas, daya pembeda. Itu kalau kalian nanti benar-benar penelitian. Ini kan saya bilang tuntutan di awal perkuliahan, ini kalian latihan menulis proposal. Kalau memang bisa ke sekolah langsung kayak Nurhaliza kemarin itu ke SD nanya-nanya dan ingin melanjutkan ke skripsi, silahkan. Kalau memang tidak atau belum kesampaian ke sana, misalnya, Pak, saya bingung Pak untuk izin penelitian apa segala macam, instrumennya masih ala kadarnya. Tidak apa-apa, ini masih latihan. Tidak harus diuji. Gitu. Tidak harus diuji 4 sekawan itu, uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, enggak. Saya enggak nuntut itu. Intinya adalah saya minta nanti, ini aja yang saya minta. Nih, perhatikan. Yang saya minta. Nih ya, UASnya nih. Kumpulkan proposal penelitian yang telah Anda buat selama ini. Proposal memuat sampul, daftar isi. Enggak ada kata pengantar kan, enggak usah. Bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, lampiran instrumen. Ya sudah tadi itu, angketnya dilampirin, tesnya dilampirin, pedoman dokumentasi, serta bukti tanda tangan atau ACC atau persetujuan atau komentar ACC di file Microsoft Word yang apa ini? Yang dari dosen pengampuh di tiap babnya. Kan saya ada kasih komen-komen tuh. ACC lanjut gitu. Ada kan? Nggak ada. Oh, enggak ada kah? Nggak ada, Pak. Oh, berarti nggak di ACC. Bapak Ada. lanjutin. Saya nggak ada komen kah? Nggak ada. Oh, nggak ada komen ya berarti nggak di ACC. Coba yang lain ada nggak? Ada, saya Pak. komen. Ada, lanjut bab 3. Lanjut bab 3, lanjut bab 2, begitu kan? Nah, itu bukti ACC dari saya. Kalau yang nggak ada, ya sudah. Berarti tidak saya ACC. Kalau ini dulu ya, ini karena nggak masa pandemi itu ada tanda tangan ACC saya gitu. Di cover itu ada di cover di tiap bab itu ada tanda tangan saya gitu. Ya, angkatannya siapa ya? Oh, angkatannya ini yang sekarang skripsian itu. Sis Hayati, terus Heti, siapa lagi tuh kemarin tuh? Sis Hayati, Heti, Soraya, nah itu angkatannya itu yang sekarang skripsian, itu saya tanda tangani gitu. Nah, kalau kalian kan ini tadi komentar ACC atau persetujuan itu. Jadi ini aja nih. Nah, sudah. Ini UASnya nih nanti nih soal UASnya. Dah. Pak, Ya. tapi kalau misalnya
kayak kemarin saya Pak bab 1 terus Bapak bilang revisi, terus saya langsung datang ke kampus selesai sampai bab 3, terus tinggal Bapak bilang revisi sedikit, itu nggak ada tulisannya di Word gimana Pak? Oh, nggak ada ya? Ya sudah kirim aja nanti, kirim lagi ya. Pokoknya kalau memang sudah apa namanya itu sudah saya rasa oke dan kurangnya sedikit, maka nanti saya akan tulis komentar ACC gitu ya. Atau karena kemarin Rahel sudah presentasi pakai LCD gitu ya. Ya sudah gitu kan. Cuman salahnya saya kemarin nggak tanda tangan di covernya gitu. Salahnya saya gitu ya. Tapi kalau memang nanti mau, Pak ini Pak bukti saya sudah ke sini Pak, silakan aja bawa print out-nya, saya akan tanda tangani gitu ya. Tapi kalau memang enggak, ya sudah kirim filenya. Itu aja ya. Pak, berarti untuk yang poin saya kemarin lampirannya itu yang kuesioner yang saya buat itu ya Pak ya? Iya, kuesioner yang kamu taruh di bab 3 itu kan. Bab 2 ya kalau nggak salah ya. Yang itunya Pak, diagramnya gitu bergrafik-grafiknya nggak usah Pak? Grafik-grafik apa? Kan saya hitung pakai itu loh Pak, Excel sama Google Itu. Docs. Ya kan kamu kan kemarin ini kamu apa namanya itu terlalu cepat. Jangan. Jadi bab 4 bab 5-nya tuh nggak usah kamu print. Bab 1 2 3 aja. Lampirannya berarti yang cuman yang kolom yang kayak ada good excellent yang presentasinya itu ya Pak? Itu kan kriteria. Jadi lampiranmu itu bukan itu kriteria good excellent itu kan masuk di bab 3 pas analisis data, kan saya bilang gitu. Lampiranmu itu instrumennya angket. Udah itu toh. Oh iya Pak. Instrumen angket yang kamu masukin di bab berapa itu kemarin tuh angketnya itu kan kamu bikin bab 2. Nah, itu sebenarnya masuk lampiran. Bab 2 itu kamu tulis indikator-indikator angketnya aja. Nih definisinya apa, indikatornya apa, wes gitu toh. Ya. Oke. Ini soal UAS-nya ya. Nih sudah saya bikin. Oh, saya sudah bikin soal UAS semua. Iya kan? Nah. Nah, seperti itulah. Oke, ayo silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Rasa sudah cukup? Oh. Gimana, sudah cukup? Nggak ada pertanyaan? Yang anak malam gimana? Dwi Muklisun, Rizky, Mutiara anak pagi. Tapi kalau anak pagi yang mau nanya silakan, tidak apa-apa juga ya. Ini kan kita bebas aja. Silakan. Ya. Ngomong saya belum ngantuk nih. Ya. Pak, berarti kan tadi yang kuesioner itu kan nggak diuji. Berarti nanti yang di instrumen itu kan langsung instrumennya. Terus nanti yang di teknik analisis datanya itu apa, Pak? Caranya. Teknik analisis data itu cara menganalisis datanya itu bagaimana? Cara. Ya. Coba kamu share screen. Kamu pakai laptop nggak? Pakai. Nah, coba share screen. Langsung tak coret-coret aja dari sini. Belum, Pak. Soalnya saya tuh bingungnya di instrumen sama teknik analisis itu masih bingung. Jadi belum lanjut ke situ. Makanya tadi ngirim mau nanya untuk yang dari apa tadi yang atasnya tadi itu kan salah tadi. Makanya belum berani lanjut itu karena masih menentuin buat yang apa yang di instrumen teknik apa tadi? Yang Bapak salahin tadi. Yang di teknik pengumpulan data itu tadi. Jadi stuck di situ. Soalnya mau lanjut ke instrumen itu, nah itu masih mau nanya tadi. Saya sudah share yang PDF itu kan? Sudah. Yang PDF yang 3 itu. Iya, itu di mana ya? Aku kok nggak ada filenya itu ya. Ada di S3. Total adikku nggak ada ya. Kuantitatif tulisannya, Pak. Kuantitatif 1 2 3 ya kalau nggak saya namanya. Iya, jadi saya share ini aja deh. Saya share screen punyanya Nurhalisa ya. Nurhalisa itu sejauh ini yang kalian jangan jangan merasa bagaimana gitu ya.
Ya, saya anu aja objektif gitu ya. Nurhalisa yang sejauh ini hampir selesai. Nah, semoga termotivasi. Ini data-data kalian. Nurhalisa itu kapan kemarinnya? 26 Desember. Nah, ini dia. Ya. Saya akan buka punya Nurhalisa. Ya. Ya, ini komentar saya sudah sedikit karena memang sudah hampir sempurna. Daftar isi sudah tersistem dia. Wih, mantap kan? Wih, mantap. Tulisan latar belakang sudah rapi. Nah, ya kan? Nah, ya silakan yang iri ya, iri. Irinya positif gitu kan? Nggak apa-apa itu. Pak, iri kan nggak boleh. Iri positif nggak apa-apa. Nah, ini aja saya komen ini aja kesalahannya. Oh, ini ada nama panjangnya, padahal nggak boleh gitu. Ini sudah bagus nih. Nah, bab 3-nya dia bagaimana? Dia tuh judulnya tuh mirip punyanya yang kuasa eksperimen ya. Jadi pengaruh gerakan literasi terhadap peningkatan minat belajar gitu ya. Jadi penerapan GLS terhadap minat gitu ya. Nah, gimana analisis datanya? Nih bab 2-nya sudah lengkap juga dia. 35 halaman. Panas sudah. Oke, nah bab 3 ya. Oke, dia begini desainnya. Ini saya komentarin jangan November karena kisahnya kalian itu nanti benar-benar skripsi itu bulan Maret. Nah, semester genap. Jadi jangan November mah semester ganjil. Nah, jadi ini diganti. Ini sudah saya komen. Itu kan dia salahnya di situ nggak teliti. Lalu, nah ini populasinya, namun dia kok sampelnya cuma 1 kelas. Nah, ini saya komentarin. Jangan 1 kelas dong, gitu kan. Terus ini saya indikator-indikator saya bilang diringkas saja. Ini komentar saya diringkas aja nih gitu indikator-indikatornya. Kita lihat bab 3-nya dia. Bab 3-nya ini. Nah, ini sudah ya kisi-kisi angket. Nah, ini ya. Kisi-kisi angketnya sudah nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Meskipun kurang banyak sebenarnya. Jadi angket itu nah, ini 20 soal ya sudah bukan 20 soal. 20 item. Nah, karena angket itu bukan soal. Jadi 20 item. Ya, 20 item, kisi-kisi minat baca, oke, selesai sudah. 20 item juga, ini harusnya item. Skor ini angketnya, sangat sesuai itu 4, sesuai 3, nah sudah. Nah, ini dia. Instrumen diapain? Tetap ditulis, tadi tuh Estri nanya ya, Pak ditulis nggak validitas? Tetap ditulis, tapi kalian nggak sampai mengujinya. Capek, nggak usah. Validitas, reliabilitas, daya pembeda. Cuman saya salahin. Loh, angket kok pakai daya pembeda? Nih, saya komen nih. Ini ada daya pembeda, berarti buat soal nih dirimu. Hehe gitu ya. Karena dia angket, harusnya nggak pakai daya pembeda. Gitu. Ya, jadi salah di sini. Oke. Sudah. Nah, analisis data ini dia. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu selalu ada uji prasyarat. Jadi, nanti bikinnya 2. Uji prasyarat dan uji hipotesis. Nih, dia bikinnya 1 uji prasyarat, 2 uji hipotesis. Nah, ini sudah benar. Secara urutan sudah benar. Nanti tinggal menyesuaikan. Pak, saya ingin pengaruh GLS, gerakan literasi terhadap minat. Oke. Uji prasyarat selalu uji normalitas. Saya sudah sampaikan ini di mata kuliah komputer. Kenapa normal? Data itu harus berdistribusi normal. Ya, namanya uji normalitas. Habis itu karena dia pengaruh satu arah, harus dicek lagi uji linearitasnya. Gitu. Contoh lain, Pak, saya normalitas sama apa Pak? Misalnya Mahdia sama Estri, ya yang banyak nanya tadi. Mahdia itu sama Estri karena dia eksperimen ngajar menggunakan Prezi, menggunakan NHT, satunya nggak pakai NHT atau ngajar biasa. Maka ujinya bukan uji linearitas, tapi homogenitas. Saya sudah kasih tahu itu kan, uji homogenitas? Uji homogenitas. Jadi kelas itu harus homogen. Gitu. Nanti lihat contoh, makanya saya bilang, penelitian relevan yang kalian pakai itu 5 itu, ambil yang paling mirip dengan punya kalian. Lihat bab 3-nya, lihat metode penelitiannya. Ya. Jelas punya Estri sama punya Mahdia Lulu itu uji homogenitas. Homo itu sama.
Jadi dua kelas itu dianggap sama. Sudah datanya normal, kelas itu dianggap kemampuannya sama. Jadi bukan ada, Pak ini kelas unggulan, ini kelas nggak unggulan. Nggak begitu. By data. Datanya adalah homogen atau sama kemampuannya. Gitu. Jadi pasti punyanya Lulu sama punya Estri itu uji normalitas sama uji homogenitas. Jelas. Kalau ada uji linearitas saya coret. Pasti salah itu. Ya. Tuh, uji prasyaratnya itu. Dua itu. Uji hipotesis. Nah, uji hipotesis jelas pakai uji beda, uji T. Karena dia ini pengaruh biasa, jadi dia analisis korelasi sederhana, analisis regresi sederhana. Hanya saja di sini saya komen, tulis hipotesisnya sama tulis rumusnya. Ditulis rumusnya. Apa itu korelasi sederhana? Tulis rumusnya. Di sini nggak ada nih. Nggak ada rumus, cuma definisi-definisi aja. Padahal harusnya ada rumusnya. Y sama dengan apa di sini? A tambah BX. Gitu. Ditulis rumusnya. Nah, di sini dia, oke, memang sudah sampai tahapan ini, tapi masih kurang. Gitu ya. Tapi sudah cukup baik lah. Secara langkah ini sudah cukup baik. Cuman kelemahannya nggak ada rumusnya nih. Normalitas rumusnya apa? Homogenitas apa? Linearitas apa? Analisis korelasi rumusnya apa? Ini rumusnya apa? Uji T rumusnya apa? Ada di bukunya Sugiono. Silahkan. Coba Estri, buka halaman 70 berapa gitu. Ada nggak buku Metopen? Ada yang megang nggak? Tadi saya lihat kamu megang buku Metopen. Kayak gitu. Cari yang analisis data, uji T, coba cari. Ada nggak daftar isinya? Halaman berapa itu? 70-an kah? 90-an kah? Kalau ada, tampilin gini. Tampilin. Ada nggak? Uji T, ada nggak? Analisis datanya di sini tuh Pak cuma statistik deskriptif dan fungsional. Dan inferensial. Oke, bawahnya lagi terus ada rumus-rumus nggak? Parametris dan non parametris. Oke. Terus rumus-rumusnya ada nggak? Uji beda ada nggak? Ada itu harusnya. Nggak ada. Balik-baliknya rumus uji T. Penelitian. Ini kayak langsung ke coba contoh-contoh penelitian gitu, Pak. Oke, contoh penelitian. Lanjut. Pasti itu ada contoh rumusnya. Nah, itu kamu bisa lihat itu. Oh, contoh penelitiannya ini mirip sama penelitianku. Rumusnya ini nih. Itu bisa. Dan buku Sugiono itu kitabnya anak-anak S1 sudah wes. Untuk belajar kuantitatif itu. Ada nggak rumusnya coba? Rumus uji T, coba ke daftar isinya. Yang mau sholat boleh sholat ya. Nggak ada? Ada. Kurang buka aja itu. Ya, jadi rumus uji beda. Pasti ada gitu ya. Atau gini aja, nah ini ada ya, pasti ada ya. Atau gini misalnya, Pak saya mau lihat jurnalnya orang, boleh nggak? Ntar ya, kita lihat jurnal-jurnal. Ini saya ambil dari penelitiannya dosen-dosen saya, pendidikan matematika. Penelitian ya. Apa ya yang judulnya pengaruh-pengaruh itu apa ya? Kemampuan, ini faktor pengaruh kemampuan. Nah, coba ya, ini dia. Penelitiannya dosen saya ini. Tampil PDF-nya? Tampil? Halo, tampil? Tampil, Pak. Nah, lihat di metodenya ini. Coba lihat ya, kita lihat ada rumusnya enggak? Oke, validitas, oke, hasil pembahasan. Nah, normalitas atau test of normality. Nah, ini ada. Ini hasilnya bab 4. Tapi harusnya ada rumusnya nih. Kok nggak ada ya? Oh, nggak ada itu rumusnya ya. Ini jurnal ya. Oke, nggak ada rumusnya. Oke, kita coba yang lain. Pengaruh pembelajaran. Rian. Lain Rian itu nggak itu. Game tarik pengaruh. Pengaruh mari banyak. Coba ini pengaruh
Kita lihat ada nggak pakai rumus nggak dosen English menggunakan rumus nggak? Metode rumusnya nggak ditulis ya, langsung ini aja. Nih hasilnya uji normalitas, homogenitas. Ini ada contohnya nih. Yang kayak gini kak Pak? Tapi nggak kelihatan. Tabel-tabel gitu kah? Lain. Uji hipotesis. Nggak ditulis rumusnya. Oh ya, kalau di jurnal nggak ditulis rumusnya ya. Coba cari yang ya, contoh skripsi ya. Kecemasan. Iya, di beberapa jurnal nggak ditulis rumus ya, karena jurnal tuh singkat nulisnya. Kalau di skripsi pasti ditulis rumus tuh. Oh ya, metode dengan rumus apa? Ini, oh iya nggak ada. Linearitas ini, multicol, normalitas, heteros, uji T langsung hasil. Oh iya nggak ditulis rumus. Uji F, oh iya nggak ditulis. Kita coba cari ya. Contoh skripsi gitu ya. Contoh skripsi kuanti. Nah, itu aja. Kita cari contoh. Proposal kuanti ya. Kita lihat aja. Wah, research gap. Jangan ini aja. Kita coba. Nggak ada. Rumusnya itu ini kak Pak, T sama dengan kayak gitu. Ya itu. Ya itu benar. Ada sih Pak, tapi di belakang. Ada pasti ya. Oh ini judul. Nah ini dia. Oh, nggak bisa di-download ini. Nggak usah sudah. Coba. Ambilin. Gimana? Coba lihatin. Ada yang punya buku Sugiono nggak sih? Nah itu ya. Nah ini dia nih. Nggak kelihatan. Ini RxY, ini jelas nih. Ini apa? RxY ya? RxY itu. Iya, RxY. Nah, itu korelasi. RxY itu korelasi product moment namanya. Kayak gitu loh. Jadi jangan ini rumus Pak, nggak usah dilihat. Enggak, itu dipakai semua itu di Sugiono itu. Kalau kesulitan ke kampus. Kasih tahu. Tapi saya sibuk juga sih. Iya, kalau di kampus bisa ditemuin nggak apa-apa sih Pak. Iya. Nah, ke kampus aja nanti ya. Siapa yang mau kampus bawa buku Sugiono nanti tak anuin. Tentu. Tapi minimal kalian menguasai bukunya Sugiono itu enak itu. Ya. Atau tadi tuh cari skripsi. Atau ada yang punya contoh skripsi nggak? PBSI ada nggak? Ada Pak. Share screen? Mau share screen? Silakan share screen. Iya. Silakan share screen. Oke. Wah, ini kiblat. Nah, itu dia. Oh, ada end gain. Oke. Nah, itu dia. Chain. Oke, tampilin. Atas. Nah, chi square itu chi kuadrat itu chi square, uji normalitas. Oke. Nah, itu dia contohnya. Uji normalitas. Tuh, Pak, kok beda, Pak? Ini di skripsi contohnya UNS, ini UNS kan? UNS Solo nih ya? Iya, ini logonya UNS kayaknya itu. Uji normalitas, Pak, saya kok rumusnya ini, Pak, chi square, padahal di atasnya Kolmogorov, Smirnov. Nah, itu benar kan yang saya ajarin di mata kuliah komputer. Nih, uji Kolmogorov, Smirnov dengan rumus ini. Nah, kemarin Nurhaliza kurangnya di sini, nggak nulis rumusnya, nggak nulis ininya, nggak nulis langkah-langkahnya nih. Padahal ini dituliskan, jangan cuma definisi ini, tapi dituliskan. Oke, ditulis normalitas tujuannya agar data itu berdistribusi normal, dilakukan dengan uji SPSS. Kriterianya 1. Nah, gitu. Dikatakan normal jika. Nah, jika tidak normal begini, sebaliknya. Rumusnya ini. Nah, begitu. Ya. Jadi ditulis semua. Seperti itu. Ke bawah coba. Homogen. Nah, benar kan homogen saya bilang tadi kan? Jelas. Karena bandingin 2 kelas pasti homogen. 2 kelas itu dikatakan homo. Homo itu sama.
Sama hal kemampuannya. Ini rumusnya, tulis rumusnya. Nah, ini kriterianya. Jika F hitung kurang dari F table, maka HO atau hipotesis dapat diterima. Pak, hipotesisnya apa, Pak? Hipotesisnya data berdistribusi, kelas homogen, kelas tidak homogen, kayak gitu. Jelas, persyaratnya normal dan homogen. Ikuti ini. Dah, ikutin itu dah. Ke bawah. Pak, saya susah nulis rumusnya. Pasti anak bahasa susah nulis rumus nih. Ya nggak sih? Ini saya ajarin. Hah? Kemarin udah nyoba pas statistik. Oh, diajarin Pak Ganjar? Enggak sih. Nyoba aja. Bisa kah? Pakai di insert. Iya. Insert equation editor? Iya. Ya, dah, bikinnya gitu. Jangan, Pak, kita ribut, Pak. Saya screenshot PDF ini, saya masukin di Word. Jangan. Latihan. Nah, gitu ya, ke bawah. Oh, Pak, pakai uji keseimbangan juga kah? Enggak. Gini. Pak, ini boleh nggak saya pakai ini? Boleh kalau kamu pakai ini. Loh, Pak, kalau nggak pakai gimana? Ya, kamu langsung post test. Makanya ini bab 3 ini nyambung sama paradigma penelitianmu. Paradigma penelitiannya itu bagaimana? Sebelum, sesudah. Ini sebelum, lalu ini prezi, ini sesudah. Kamu begini, ataukah prezi sesudah? Mana? Yang ini kah atau ini? Yang mana S? Lupa, Pak. Tidak jelas banget. Misal nih, Pak, saya sebelum dan sesudah, berarti pakai ini. Pak, saya ini aja, Pak, berarti nggak pakai ini. Loh, Pak, kenapa ada sebelum sesudah? Nih, saya kasih tahu kenapa dia pakai sebelum sesudah, karena dia di bawahnya adalah, coba ke bawah, kamu ke bawah. Bawah. Dia ada end gain, ke bawah. Terus, nah ini. Nilai pretest, nilai post-test. Nah, lihat lagi kembali proposalmu. Bab 3 paradigmanya. Pretest, post-test, atau post-test aja? Apa? Kamu apa kemarin? Post-test control group design. Nah, sudah, berarti nggak usah end gain. Gitu. Berarti nggak end gain, berarti nggak sama nih. Berarti nggak. Tapi kalau kamu pakai pretest, nih dia rumusnya jelas. Tapi kalau kamu pakai post-test aja terus pakai rumus ini, saya coret. Dari mana pretestnya nggak ada, tapi kamu bikin ada rumusnya? Aneh. Gitu. Terus berarti pakai rumus yang apa, Pak? Uji T. Uji T ya? Ya, uji T. Cara di Sugiono ada uji T itu. Uji beda ada. Uji beda kalau nggak ada. Namanya uji beda. Nah. Jadi memang beberapa mirip. Pak, berarti ini bisa mirip, bisa enggak? Iya, bisa mirip, bisa enggak. Sesuai kebutuhan peneliti. Beda-beda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Mungkin kasusnya beda. Dia pakai kemampuan awal, pretest gitu ya. Kalau kamu enggak. Atau, Pak, saya mau pakai kemampuan awal aja, Pak, biar sama persis kayak ini. Silahkan. Silahkan. Saya sudah tahu pikiranmu itu. Silahkan gitu kan. Tapi kalau, Pak, saya terlanjur begini deh, Pak. Post-test control group design. Post-test aja, Pak. Ya berarti nggak pakai end gain. Gitu. End gain itu, gain. Gain itu apa gain? Kenaikan sebelum sesudah dibandingin. Gitu. Paham ya? Oke. Saya rasa sudah cukup banyak ini kita diskusinya ya. Apalagi ke bawah? Mau lihat ke bawah lagi? Apalagi? Nah, hipotesis pertama. Hipotesis kedua. Nah, nanti ini si siapa? Mahdia Lulu kayak begitu tuh. Hipotesis pertama. Yang tadi tuh NHT lebih baik dari konven. Hipotesis kedua, gitu. Ya. Seperti itu, ya. Intinya memang yang paling detail itu skripsi ya atau proposal orang gitu ya. Kalau jurnal memang nggak begitu detail kayak begini. Ya. Gitu. Oh, dia ada prosedur penelitian. Kalau kita kan di depan angka waktu gitu ya. Waktu penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Beda-beda ya. Gaya selingkungnya
gaya selingkung atau gaya yang dianut beda-beda. Nah, pretest, post-test dibandingin, kelas kontrol, kelas eksperimen, post-test, analisis data. Nah, ya, itu beda-beda. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke, silakan stop screen. Nah, seperti itu. Ya, sekalian dapat gambaran lah. Gimana? Bisa semuanya? Paham ya? Penting saya lihat aja nanti hasil kalian itu sebelum tanggal 10 Januari. Silakan aja kumpulkan proposalnya nanti pas UAS. Saya mau lihat gitu ya. Dan dikumpulkannya dijilid gitu. Jadi dijilid kumpulkan ke kampus. Bukan kumpulkan file, tapi kumpulkan dijilid rapi pakai lakban gitu ya. Pakai lakban aja lah, nggak usah jilid cover aneh-aneh. Lakban aja dijilid gitu. Ya. Saya mau baca. Gitu. Seperti itu, ya. Oke, cukup sudah ya? Ngantuk saya sudah ini sendirian lagi. Ada hantu di fakultas. Kan ada Mbak Kunti, Pak. Ada. Ya tadi tuh sama Gundurwo tadi tuh godain saya itu. Tapi saya berani lah. Sampai jam 12 berani di sini. Oke, cukup? Oke, Pak. Oke. Oke, cukup ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Saya kasih kesempatan lagi. Ada pertanyaan apa tidak? Q&A. Nanti kita lanjutkan hari Kamis. Ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Oke, cukup. Setidaknya itu Q&A pada malam hari ini, konsultasinya ya. Jadi bebas aja sesinya. Hari Kamis kita lanjutkan kembali. Hari Kamis pagi ya. Yang anak-anak malam kalau mau join lagi silahkan. Katakanlah mau dapat tambahan lagi masih bingung silahkan, atau nanti bisa tanya di grup. Jadi grup itu jangan sepi gitu ya, karena ada pajaknya gitu ya, ada pajak anggota yang nggak komen-komen itu kita pajakin gitu. Jadi harus rame gitu grup itu, kayak grup arisan kalian gitu loh, rame. Jadi tanya-tanya apa silahkan gitu loh, jangan dianggurin begitu, apalagi keluar diam-diam gitu kan. Jadi tanya aja di grup gitu, atau misalnya Pak malu Pak di grup japri gitu kan, saya harus standby gitu kan. Ada nggak WA kalian yang nggak saya balas? Saya kan selalu balas, gitu kan. Gitu ya. Oke, cukup ya konsultasi pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada hari Kamis lusa jam pagi ya, dari pagi kalau perlu. Dari pagi pas masih hangat-hangatnya, masih semangat-semangatnya, jam 9 atau jam 10 kan kita mulai sampai zuhur. Ya, biar selesai semuanya gitu ya. Oke, cukup ya. Saya end meeting ya. Gimana? Cukup ya? Cukup. Oke. Cukup, Pak. Oke, baik. Cukup sekian konsultasi atau pembimbingan online yang kita lakukan pada sore hingga malam hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, jika banyak waktu yang tidak saya manfaatkan untuk kalian. Saya mohon maaf. Ya kan? Karena saya banyak disibukkan oleh tuntutan reakreditasi. Jadi saya mohon maaf banget sama kalian. Namun ini sudah selesai reakreditasi Prodi Pendidikan Matematika, tinggal menunggu hasil tanggal 10 Januari 2022. Saya mohon doanya dari kalian, semoga hasilnya yang terbaik bagi Prodi Pendidikan Matematika. Amin kan dong? Amin. Amin. Nah, nanti habis ini tuh Prodi kalian PBSI. Bulan Mei kalau tidak salah. Bulan Mei atau enggak? Bulan Mei. Habis PBSI, Prodi Pendidikan Ekonomi bulan Juli kalau tidak salah. Jadi memang matematika duluan. Makanya kemarin banyak beberapa kosong, namun kan saya ganti gitu ya. Jadi sudah nggak sibuk lagi. Jadi saya akan meluangkan waktu untuk kalian ya. Oke, cukup kuliah kita. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Sekian. Bagi yang beragama muslim jangan lupa sholat Isya ya. Nah, sholat ini soalnya nih. Bahaya ya. Oke, cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, thank you semua. Thank you. Ya, temanin nah, sini nah. Oke, thank you semuanya.